munculnya istilah. Asal usul kenapa sih kok ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bukan asal usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan sejarah agama Islam. Sehingga sejak kapan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya apa? Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau imam sunnah dan beliau mengajak kita untuk berjamaah. Dan karena beliau kita berusaha untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan sejarah munculnya Islam. Karena para sahabat mereka adalah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan puncaknya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan baca terlebih dahulu di halaman 9. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku silakan dibuka di halaman 9. Nah, sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah ini telah ada sejak generasi pertama umat Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mengenai firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam. Quran surat Al-Imran ayat 109. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa pada hari kiamat ketika menjadi putih wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi hitam wajah-wajah ahli bidah dan al-jahal. Baik, inilah asar atau riwayat yang bisa kita sebut paling tua, riwayat paling tua yang menyebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu keterangan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau ulama tabi'in. Sehingga sejak kapan istilah ini ada? Kita bisa jawab sejak zaman sahabat. Dan yang pertama kali menyampaikan istilah ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di masa sahabat mereka tidak menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena pada waktu itu belum ada kelompok yang lain. Umat Islam hanya satu dan tidak ada kelompok yang lain, sehingga ketika mereka menyebut kelompok Islam adalah dengan kaum muslimin. Ketika mereka menyebut kelompok Islam dengan nama apa? Kaum muslimin. Kelompok Islam maksudnya karena cuma satu kelompok, mereka sebut dengan kaum muslimin. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna khairan fa huwa 'indallahi khairun." Maka apa yang dipandang oleh orang-orang muslim sebagai hal yang baik, maka itu baik di sisi Allah. Orang muslim dalam pengertian atau dalam istilah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah para sahabat. Dan di zaman Nabi SAW hanya ada satu kelompok. Kemudian nama resmi dari umat Muhammad SAW menurut Al-Quran adalah Al-Muslimin. Nama resmi untuk umat Muhammad SAW menurut Al-Quran adalah Al-Muslimin. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina
min qablu wa fi hadza. Coba dibuka surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihad. Ayat yang terakhir ayat berapa? 78. Al-Hajj ayat yang ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Wajtabakum, dialah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini haraj. Dan Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama untuk kalian. Millata abikum Ibrahim, itulah agama ayah kalian, yaitu Ibrahim. Lalu Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimin, dialah yang memberi nama kalian dengan al-muslimin. Maka siapa yang memberi nama kita? Allah. Di mana itu berada? Di surat Al-Hajj ayat yang keberapa? 78. Apa nama yang Allah berikan untuk kita? Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimin, dia memberi nama kalian dengan al-muslimin. Maka nama resmi kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah al-muslimin. Anda siapa? Muslim. Nah, itulah nama resmi. Sehingga untuk perkenalan status agama, maka kita menyebut al-muslim. Dan itulah nama resmi yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu di zaman para sahabat, mereka menyebut umat Muhammad dengan al-muslimin. Belum ada istilah ahlussunnah wal jamaah. Baru muncul ketika ada keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan firman Allah di surat Al-Imran ayat berapa tadi? 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam muram. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Pada hari kiamat wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Wajahnya ahlus sunnah wal jamaah menjadi putih dan wajahnya ahlul bid'ah wal furqah menjadi hitam. Baik. Selanjutnya, kemudian penyebutan istilah al-sunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama salaf, di antaranya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah wafat tahun 131 Hijriah. Dia berkata, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari al-sunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. baik. Perkataan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, dan beliau tabi'in. Ayyub As-Sikhtiyani ini tabi'in, meninggal tahun 131 Hijriah. Beliau mengatakan, apabila dikabarkan kepadaku ada di antara ulama ahlu sunnah, ada di antara ahlu sunnah yang meninggal, seolah-olah anggota tubuhku ada yang lepas. Dan perasaan itu hadir pada diri seorang ulama hebat sekelas Ayyub As-Sikhtiyani, karena sayangnya beliau terhadap Muslim ahlu sunnah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wafat tahun 191 Hijriah berkata, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada al-sunnah, karena mereka adalah al-ghuraba, alangkah sedikitnya al-sunnah wal jamaah. Dan Sufyan Ats-Tsauri masuk golongan tabi'in. Berarti Sufyan dengan Ayyub lebih senior mana? Lebih senior Ayyub. Ayyub tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri tabi'in. Dan beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ahli sunnah, karena itu mereka adalah al-ghuraba, orang yang asing. Alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Fudail bin Iyad.
Ubaid bin Iyad rahimahullah wafat tahun 187 Hijriah berkata Ahlussunnah, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah wafat tahun 224 Hijriah berkata dalam mukadimah kitabnya Al-Iman, maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman, dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlussunnah dari yang demikian. Baik. Ubaid bin Iyad tabi'in juga. Beliaunya Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia menyebutkan berkata Ahlussunnah wal Jamaah, qala Ahlussunnah, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Kemudian juga dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang ini tidak masuk generasi tabi'in. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad dan seterusnya, yang itu bukan tabi'in. Jadi 3 generasi yang istimewa, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Al-Qasim bin Salam ini nggak masuk. Dan Al-Qasim bin Salam ini menulis buku yang sangat terkenal yang menjadi rujukan dalam masalah fikih muamalah. Judulnya apa? Al-Amwal. Judulnya harta. Judul bukunya harta, Al-Amwal, yaitu membahas tentang beberapa riwayat terkait bagaimana muamalah dengan harta. Dalam mukadimah kitabnya Al-Iman, beliau mengatakan, apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurang, dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlussunnah dari yang demikian. Jadi di situ beliau katakan pengertian iman menurut Ahlussunnah. Ungkapan itu sudah ada bahkan sebelum Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wafat tahun 241 Hijriah berkata dalam mukadimah kitabnya As-Sunnah, inilah mazhab ahlul ilmi, ashabul athar dan ahlus sunnah yang mereka dikenal sebagai pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum hingga pada masa sekarang. Ya, di situ Imam Ahmad juga mengatakan inilah mazhabnya ahlul ilmi, ahlus sunnah wal jamaah, dan ini disampaikan dalam kitabnya Ushul Sunnah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat tahun 310 Hijriah berkata, adapun yang benar dari perkataan tentang keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, maka itu merupakan agama yang kami beragama dengannya. Dan kami mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa penghuni surga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah SAW. sama seperti sebelumnya. Berikutnya cukup jelas, insya Allah saya tidak perlu mengulang keterangan Imam Ahmad, keterangan Ibnu Jarir Al-Tabari. Selanjutnya Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi rahimahullah wafat tahun 321 Hijriah mengatakan di dalam mukadimah kitab akidahnya yang masyhur Al-Aqidatul Tahawiyah, ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah lama ada, dan kita bisa lihat runtutan peristiwa atau pernyataan munculnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah mulai dari masa sahabat yaitu Ibnu Abbas, kemudian pernyataan tabi'in Ayyub As-Sikhtiyani dan seterusnya, sampai Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Wallahu a'lam. Dan ada banyak sekali para ulama yang memberi judul buku akidah mereka dengan sebutan As-Sunnah. Seperti bukunya Imam Ahmad, beliau punya buku judulnya As-Sunnah. Abdullah bin Imam Ahmad juga punya buku judulnya As-Sunnah. Al-Khalal juga punya buku judulnya As-Sunnah. Sehingga dengan menyebut As-Sunnah saja
itu sudah mewakili penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya begini ya, nama ini sudah ada lama. Berarti penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hal yang baru, tapi sudah ada sejak zaman sahabat. Lalu kadang disingkat dengan Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah masih terlalu panjang, kemudian disingkat dengan Sunni untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Maka ada istilah Sunni dan Syiah. Selanjutnya, dengan penunjukan tersebut maka jelaslah bagi kita bahwa lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dikenal di kalangan salaf generasi awal umat ini dan para ulama sesudahnya. Istilah Ahlus Sunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. Ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah muncul pada abad ketiga atau abad Hijri. Padahal kaidah Asy'ariyah tidak dapat diisbatkan kepada Ahlus Sunnah karena beberapa perbedaan prinsip yang mendasar. Di antaranya, yang pertama, golongan Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, seperti sifat istiwa, wajah, tangan, Al-Quran, dan Allah dan lainnya. Yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam, sedang Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam. Adapun yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka menolaknya dengan akal dan kias atau ala-ala mereka. baik, insyaallah cukup jelas ya. Dan masih banyak lagi perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah atau prinsip yang diajarkan oleh para sahabat dengan Asy'ariyah sebagaimana yang tersebar di masyarakat. Karena kita tidak sedang membahas perbandingan sekte seperti ini, maka kami tidak mengupas lebih detail tentang Ahlus Sunnah itu bagaimana dan perbandingannya dengan Asy'ariyah, bagaimana dengan Maturidiyah, bagaimana tidak, sehingga kita langsung fokus membahas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di bab yang kedua. Ilmu itu ada dua. Sebagai mukadimah, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang lempeng-lempeng saja. Ada ilmu yang apa? Lempeng. Itu namanya ilmu takrir. Yang kedua, ada ilmu yang tujuannya untuk membantah yang menyimpang. Ilmu yang tujuannya membantah yang menyimpang disebut dengan ilmu rudud. Disebut dengan ilmu apa? Rudud. Ra, dal, waw, dal, rudud. Kalau ilmu yang lempeng-lempeng saja disebut dengan ilmu takrir. Tak, qaf, ra, ya, ra, takrir. Ilmu takrir itu belajar yang berdalil, yang ada bimbingannya, yang sifatnya pernyataan doktrin, itu takrir. Misalnya disebutkan di sini kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu takrir. Dalam masalah nama dan sifat Allah, terima apa saja seadanya dan jangan ditakwil. Itu apa? Takdir. Tapi kalau ilmu rudud, ini ada pernyataan dari kelompok A, benar enggak? Oh, ini keliru. Kenapa keliru? Sudah dijelaskan. Sisi kelirunya seperti ini, bantahannya kayak gini, yang benar kayak gini. Itu namanya apa? Rudud. Sehingga antara ilmu takrir dengan ilmu rudud lebih susah mana? Lebih susah mana?
rudud. Ilmu rudud lebih susah. Kok bisa Pak? Karena ilmu rudud itu harus memahami sisi pelanggaran yang dimiliki oleh kelompok yang timpang. Mu'tazilah itu keyakinannya apa saja sih? A, B, C, D. Nah, keyakinan A, B, C, D ini sisi pelanggarannya di mana? Oh, sisi pelanggarannya ada di sini, di sini, di sini. Baik. Terus kenapa ini melanggar? Pertimbangannya apa? Dan seterusnya itu disebut dengan apa? Ilmu rudud. Lebih rumit. Kalau takdir nggak kayak gitu. Takdir itu sifatnya indoktrinasi. Dan dominan yang diberikan oleh Nabi SAW itu ilmu takdir. Meskipun ada sebagian ilmu rudud, misalnya bantahan-bantahan Allah kepada Yahudi, bantahan-bantahan Al-Quran kepada kelompok yang menyimpang, kepada Nasrani atau kepada orang munafik dan seterusnya. Itu berbicara ilmu rudud. Sekarang kita akan lihat di bab 2, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Berarti ini ilmu apa? Ilmu apa ini? Ilmu takrir, lebih kepada ilmu takrir. Kita baca dulu. Bab kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus saleh. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Asyr ayat 7. Baik, dilihat di situ ya. Prinsip Ahlussunnah yang pertama, sumber akidah kita adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus saleh. Itu kan doktrin ya. Pokoknya kamu harus terima ini. Sebentar dulu, tak pikirkan dulu. Tidak boleh. Harus terima ini. Boleh nggak orang ketika menerima Al-Quran harus mikir dulu? Dalilnya ini, Al-Quran bunyinya demikian. Sebentar dulu ya. Beri waktu saya untuk berpikir. Apakah saya mau menerima ini atau tidak? Kalau dia non Muslim mungkin. Tapi kalau dia Muslim tidak boleh. Karena ketika dia sudah Muslim, maka dia harus menerima 100% apapun yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya yang kedua, semua sunnah yang sahih berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, meskipun statusnya hadis ahad. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah membacakan sebuah hadis, dan hadis itu dirasa aneh oleh sebagian orang. Maka orang yang mendengar pertama kali itu komentar kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, apakah Anda akan mengamalkan hadis ini? Kok kayaknya aneh? Apa kata Imam Syafi'i? Coba kamu lihat, apakah saya memakai pakaian orang Nasrani? Abi Yazuna, kamu lihat, saya pakai pakaian orang Nasrani enggak? Saya Muslim. Kenapa kok sampai kamu ragukan seperti itu? Sehingga ketika ada sebuah hadis, kok kamu tanya, apakah Anda nanti akan mengamalkan ini atau tidak? Saya Muslim, berarti saya berkewajiban untuk mengamalkan hadis ini. Paham ya? Artinya, ketika dia seorang Muslim, maka melekat pada dirinya kewajiban seorang Muslim. Sehingga kalau ada sebuah dalil yang valid, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bagi Muslim nggak boleh menghilangnya. Contoh Pak, misalnya Pak, kalau misalnya kajian kita pas bulan Ramadan siang hari, Bapak saya tanya, Bapak hari ini puasa nggak? Jawab menjadikan gimana?
salah jawabannya. Kok salah jawabannya gimana? Sing salah sing takon. Lalu kita muslim kok ditakoni poso? Paham ya? Hal yang sudah menjadi kelaziman tidak boleh dilakukan, kecuali kalau bapak musafir ya. Misalnya ini ada musafir, terus saya tanya, dengan puasa nggak hari ini? Enggak ya mas, saya kayaknya nggak kuat kalau puasa. Boleh, kenapa? Musafir. Tapi kalau muslim tidak sedang safar, sehat walafiat, seger waras, hitung duit lancar, bulan Ramadan siang hari nggak ada udzur, kita kan siang boten Pak usah ngono. Ini pertanyaan yang sama. Apa yang harus dilakukan? Menurut Bapak saya Nasrani, kok sampai dilakukan puasa atau tidak? Menurut Anda saya Yahudi, kok Anda ragu kalau saya puasa? Paham ya? Jadi pertanyaan puasa itu dengan mengamalkan hadis. Ini ada sebuah hadis. Anda mau mengamalkannya? Menurut kamu saya Nasrani atau bukan? Anda muslim, ya kalau muslim ya harus mengamalkan. Begitu. Itu jawaban dari Imam Syafi'i. Makanya ketika dia sudah muslim, melekat pada dirinya semua kewajiban sebagai orang Islam. Termasuk diantaranya apa? Mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul kepada kalian jangan lakukan, tinggalkanlah. Ayat ini surat Al-Hasyr ayat 7, catat ya. Ayat ini konteksnya bercerita tentang harta ghanimah. Konteksnya bercerita tentang apa? Harta ghanimah. Ghanimah yang bagi itu Rasulullah SAW. Maka para sahabat dikasih peringatan dari Allah, yang dikasihkan Rasulullah SAW silahkan kau ambil. Tapi kalau beliau nggak kasih, maka tinggalkan, jangan kau ambil. Baik. Apa kaitannya dengan masalah sunnah? Jika yang bentuknya harta saja, Allah memberikan aturan, yang dikasihkan Rasulullah silahkan diambil, yang tidak dikasihkan Rasulullah jangan diambil. Pada itu bentuknya harta. Apalagi yang bentuknya ajaran agama. Karena di masa beliau yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu ada dua. Yang satu harta, itulah ghanimah. Yang kedua agama, dan itulah risalah yang beliau bawa dari Allah. Sehingga makna apa yang diberikan oleh Rasulullah artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan makna apa yang dilarang oleh Rasulullah, maknanya apa? Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ghanimah, kalau dikasih kamu ambil, kalau tidak dikasih jangan maksa. Selanjutnya, yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama Usuluddin setelah semua telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana firman Allah Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan."
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Baik, kita lihat ya. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga itu menjelaskan apa sih Pak? Prinsip yang ketiga itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah itu kita pahami berdasarkan keterangan siapa, gitu ya. Kita pahami berdasarkan keterangan siapa. Apakah berdasarkan keterangan orang Syiah, ataukah berdasarkan keterangan ahli filsafat, ataukah berdasarkan keterangan siapa? Karena yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu kita ibaratkan seperti bahan baku. Tapi yang namanya bahan baku menjadi makanan itu tergantung siapa Pak? Yang mengolah, gitu ya, yang mengolah. Maka kalau yang mengolahnya orang baik, orang benar, jadilah makanan yang benar. Kalau yang mengolahnya orang yang nggak benar, maka jadi makanan yang nggak benar. Karena itu di nomor 3 ditegaskan rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu ada 3. 1. Al-Quran sendiri. Maka Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis yang sahih. Sehingga Quran dijelaskan oleh hadis, atau hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Yang ketiga, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti mereka. Pemahaman para sahabat dan ulama yang mengikuti sahabat. Saya ulang ya. Rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu apa? Ada di 3. 1 apa? Al-Quran. Yang kedua, Sunnah yang sahih. Yang ketiga, pemahaman para ulama, para sahabat dan ulama yang mengikuti mereka. Insya Allah ini jelas ini. Dan kita tadi memberikan perumpamaan yang ibarat sebentar ya. Nah, yang namanya bahan baku ketika diolah, maka hasilnya bisa A, bisa B, tergantung apa? Siapa yang mengolah. Makanya Bapak Ibu, dalam urusan makanan yang halal itu tidak hanya sebatas bahan bakunya saja, tapi juga perlu diperhatikan cara masaknya. Makanya sertifikasi halal itu bukan sertifikasi untuk bahan baku saja, termasuk juga sertifikasi untuk dapurnya. Sehingga kalau sudah ada label halal, berarti bahannya halal, dapurnya suci, tidak dicampur dengan nasi. Pernah kami naik pesawat non muslim dan kita sudah pesan muslim meal, dan kita di muslim meal MOL. Kemudian dikasihlah saya makanan yang disitu tidak ada label halal, dan disitu saya baca bahannya isinya nasi, sayur, belut, itu makanya telur. Itu kemudian tapi tiba-tiba ditarik kembali oleh pramugari. Terus mohon maaf, ini salah. Ya, alhamdulillah belum saya buka. Ditarik kembali. Terus digantikan dengan ayam, nasi, sayur, ayam. Sebenarnya peluang halalnya lebih besar belut atau ayam? Belut. Kenapa? Karena binatang air yang tidak butuh disembelih daripada ayam ini telur. Kalau melakukan ya. Tapi kenapa dia kasih ayam? Di situ ada label halal. Jadi
dari Malaysia. Sehingga yang diperhatikan di sini tidak hanya sebatas bahan, tapi mereka bisa jadi juga mempertimbangkan ini dimasak di dapur yang tidak bersih, campur kompor atau campur babi, kita tidak tahu. Nah, karena itu dalam memberikan penjelasan, balik lagi ke sini, urusan makanan dan sebagainya, dalam memberikan penjelasan sumber Al-Quran dan Sunnah harus dijelaskan berdasarkan pemahaman salafus. Selanjutnya, prinsip utama yang merupakan usuluddin semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini penting ya. Bagian prinsip agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin ada bagian prinsip agama tapi baru muncul belakangan, itu tidak mungkin. Ya sederhananya seperti ini Pak. Kita kalau membahas tentang beberapa sekte yang muncul belakangan, misalnya terkait Asy'ariyah. Asy'ariyah itu munculnya kapan sih? Kalau dilihat dari masa hidup Abu Hasan al-Asy'ari, dia dilahirkan tahun 260 Hijriah dan meninggal tahun 324 Hijriah. Kalau ini dilihat dari masa hidupnya Abu Hasan al-Asy'ari. Dan Abu Hasan al-Asy'ari itu mengalami 3 fase dalam akidah. Yang pertama, beliau mengikuti akidahnya Mu'tazilah. Karena ayah tirinya, jadi ibunya nikah lagi, dan ayah tirinya itu tokoh Mu'tazilah, Al-Jubai. Lalu Abu Hasan mengikuti paham ayah tiri. Sampai suatu ketika terjadilah debat antara Abu Hasan dengan orang Mu'tazilah, dan Mu'tazilah tidak bisa jawab. Lalu Abu Hasan berkesimpulan Mu'tazilah sesat. Sampai dia umumkan di depan umum, aku telah tinggalkan akidah Mu'tazilah sebagaimana aku tanggalkan, aku lepaskan jubahku ini. Lalu dia lepaskan jubahnya, ditaruh di depan, kemudian beliau tinggalkan. Maka sejak saat itu Abu Hasan tidak mengikuti akidah Mu'tazilah. Lalu beliau mengikuti pahamnya Abu Mansur al-Maturidi. Dari paham Abu Mansur al-Maturidi ini kemudian terlahirlah kelompok Maturidi. Dan kemudian setelah itu meninggalkan Maturidiyah dan beliau mengambil paham sendiri yang disebut dengan Asy'ariyah. Dan itu adalah tambahan dari Maturidiyah. Masih terpengaruh dengan ilmu kalam, kemudian setelah itu beliau tinggalkan seluruhnya dan beliau beralih menjadi Ahlus Sunnah. Sehingga beliau membuat pernyataan, saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Di tahun antara 260 sampai 324. Anggaplah misalnya ya, Asy'ariyah yang beliau kembangkan itu sekitar tahun 320-an. Yang jadi pertanyaan kita kan begini, terus kaum muslimin yang meninggal sebelum beliau itu akidahnya itu siapa? Asy'ariyah baru muncul di tahun 320. Paham? Karena prinsip Asy'ariyah itu mengikuti prinsipnya Abu Hasan di fase yang kedua, fase peningkalan. Di fase yang prinsipnya takwil, kemudian membatasi nama dan sifat Allah dan sebagainya. Berarti kan prinsip itu baru muncul belakangan. Dan itu tidak mungkin. Tidak ada prinsip agama yang muncul belakangan itu tidak ada.
Karena tidak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan umat ini dalam kondisi masih ada bagian ajaran yang belum lengkap, itu tidak mungkin. Apalagi Al-Quran telah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama. Baik, paham insyaallah jemaah? Ini pemahaman yang penting ya. Jadi nggak mungkin ada ajaran agama yang penting tapi tidak disampaikan oleh Nabi SAW, tidak mungkin. Namun kalau Anda bicara masalah furu, masalah furu itu masalah hal-hal yang cabang, misalnya berkaitan dengan hal-hal yang baru, hukum-hukum baru, masalah fikih, bisa saja itu muncul belakangan. Contohnya dalam masalah muamalah kan banyak sekali. Apa sih hukum Bitcoin? Apa sih hukum e-money? Itu kan tidak mungkin kita dekatkan dengan atau kita memakai fatwa orang di masa silam. Sehingga ulama beristihad menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan jawabannya muncul belakangan. Makanya untuk bagian yang terakhir ini masih mungkin beda pendapat. Menurut saya A, menurut yang kedua B, menurut yang ketiga C. Tergantung dari masing-masing kacamata istihadnya. Dipahami ya? Baik. Contoh misalnya, kalau orang sholat di atas pesawat itu bagaimana? Kan dia nggak injak bumi, padahal Ka'bahnya ada di bumi. Itu kalau ditarik lurus terus di atas ketinggian 1000 kaki. Orang kena Ka'bah atau Pak? Yang boleh Ka'bah. Kalau orang sholat di atas pesawat, itu kan berarti di atas kan Ka'bah, betul? Karena kalau ditarik lurus terus ini di atas berapa ketinggiannya? 10.000 kaki, 11.000 kaki ya, sekian ribu kaki atau sekian kilo. Itu kalau ditarik lurus ya jauh sekali dari Ka'bah, karena dia di atas. Kemudian muncul khilaf di antara para ulama. Terus kalau kayak gitu boleh atau tidak sholat di atas pesawat ini? Dalam Al-Hanafi itu ulama sholat di tempat yang lebih tinggi dari Ka'bah. Karena depannya nggak ada apa-apa, Ka'bahnya ada di bawah. Sehingga mereka yang konsisten dengan madzhab Hanafiyah, sholat di rooftop itu batal. Karena rooftop di Masjidil Haram itu kalau kita lurus jauh di atas Ka'bah. Dalam madzhab Hanafiyah. Namun pendapat yang lebih kuat dan kembali maupun Syafi'i mengatakan sholat di atas Ka'bah hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena kaidahnya begini. Jika ada satu tempat, maka semua yang ada di bawah tempat itu dan yang ada di atas tempat itu statusnya sama dengan yang melekat itu. Sebagaimana orang ketika memiliki tanah, orang memiliki lahan, punya tanah tertentu, maka semua yang ada di dalam tanah itu dan semua yang ada di atas tanah itu jadi miliknya. Bapak misalnya bangun rumah ya, cuma di tanah seluas 50 meter persegi, terus dibuatlah fondasi sekuat-kuatnya. 50 meter persegi itu full fondasi, Anda kasih lift sampai atas mulai bar 300 meter persegi. Di ketinggian misalnya 30 meter, boleh nggak? Ya? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Melanggar hak orang lain. Tapi kan saya di atasnya jauh, ketinggian 30 meter baru mulai bar. Ya tetap nggak boleh. Orang yang punya lahan, maka dia memiliki apa yang ada di bawahnya dan apa yang terus ada. Ya. Sehingga meskipun Ka'bah berada di bawah, Anda sholat di atas, semua yang ada di atas Ka'bah hiyalul Ka'bah, searah dengan Ka'bah. Ini masalah buruk yang memungkinkan ada beda pendapat. Jadi di zaman Nabi SAW belum ada penjelasannya.
Mungkin Anda bisa ngomong kayak gitu. Karena ini sifatnya kasus kontemporer. Karena ini sifatnya kasus kontemporer. Namun dalam masalah prinsip di mana orang tidak boleh tidak tahu, semua yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kelima. Yang kelima, berserah diri taslim patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin, tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Rasulnya yang sahih, baik melakukan itu dengan jelas atau analogi, perasaan, kasus atau iluminasi atau teknik apabila rahasia sesuatu yang baik, ucapan seseorang muslim, ataupun terdapat imam-imam dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabb-Mu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang Kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Juga firman Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Baik, prinsip Ahlussunnah yang kelima adalah at-taslim, pasrah. Prinsip Ahlussunnah yang kelima adalah pasrah. Yang dimaksud dengan pasrah adalah pasrah terhadap semua ketetapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sejalan dengan logika maupun tidak sejalan dengan logika. Karena kita beribadah dan beragama dengan dalil, bukan dengan sumber logika. Tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik dengan analogi, dengan perasaan, dengan kasyaf. Kasyaf itu disitu disebutkan ya, penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang baik. Kalau Bapak Ibu sering mendengar ada istilah ilmu kasyaf, yang dimaksud ilmu kasyaf itu adalah ilmu bisa mengetahui hal yang baik. Dan hakikatnya ilmu kasyaf itu ngapusi. Karena nggak mungkin orang tahu hal yang baik, nggak mungkin. Sebab Allah rahasiakan yang baik. Maka kalau ada orang yang tanya, Pak, mungkin nggak ada tokoh agama, entah kiai atau siapapun, yang tahu Lauhul Mahfuz? Ya tidak mungkin. Tapi saya punya tetangga, katanya dia bisa ngapusi. Bapak jangan percaya. Justru ketika ada orang yang mengaku tahu hal yang baik, itu bukti bahwa dia ahli ngapusi. Andai kan dia diam saja, kita tidak tahu orang ini sepintar ngapusi atau tidak, kita tidak tahu. Begitu dia ngomong, saya tahu ini tahu, jadi dia memang tukang ngapusi. Memperkenalkan dirinya kalau dia adalah tukang ngapusi, ketika dia berbicara mengaku hal yang baik. Karena tidak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Dialah yang mengetahui hal yang baik, dan Allah tidak pernah menampakkan hal yang baik kepada siapapun. Allah tidak pernah menampakkan hal yang baik kepada siapapun. Sehingga tidak ada manusia yang tahu hal yang baik illa man irtada min rasul, kecuali rasul yang dipilih oleh Allah. Karena mereka mendapatkan apa? Wahyu. Kalau manusia, meskipun masyarakat sedunia akan percaya pada satu orang dan diyakini orang ini tahu hal yang baik, Muslim wajib mengatakan dia pembohong. Karena tidak ada yang tahu hal yang baik kecuali Allah dan para nabi yang dipilih oleh Allah. Baik.
Sehingga kalau ada orang yang dianggap tokoh agama karena dia mengetahui dan memiliki ilmu kasyaf, justru itu salah satu di antara bukti dia musuhnya agama. Karena tokoh agama kalau om bohong, berarti dia adalah musuhnya agama. Sebab dalam beragama tidak boleh terbentuk berdustaan, semua harus disampaikan secara aman. Dan cukup sering ya, ada sebagian orang yang punya keyakinan seperti ini. Oh, Simbah itu punya ilmu kasyaf. Apakah beliau pernah ngaku seperti itu? Betul, beliau pernah bilang seperti itu. Beliau punya ilmu kasyaf. Ya sudah, berarti ini justru indikasi kalau dia adalah pembohong. Jangan jadikan dia sebagai panutan agama. Kemudian tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan dalil hadis, kata ucapan seorang syekh maupun pendapat para imam dan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan Allah juga berfirman, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattaqu." Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, maka kita tidak boleh memilih yang lain. Ikuti apa yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya ulang dulu ya. Sumber dalil itu apa? Al-Qur'an, hadis sahih, satu lagi ijma'. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, dalam memahami dalil kita menggunakan acuan apa? Kita menggunakan acuan Al-Quran, hadis, atau penjelasan salafus saleh, ulama Ahlussunnah. Dan yang ketiga, kita harus memiliki prinsip at-taslim, menerima apa adanya, pasrah bongkokan terhadap dalil, sehingga tidak menolak, tidak ngeyel, meskipun bisa jadi tidak sejalan dengan logika. Yang keempat, bahwa semua hal yang prinsip dalam agama pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin beliau meninggalkan umat ini sementara masih ada bagian prinsip agama yang belum jelas. Itu tidak mungkin. Sebab Allah telah menjamin al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik, insyaallah bisa dibangun. Sekarang pertanyaan. Menurut Anda fungsi logika dalam agama itu apakah nggak boleh dipakai sama sekali? Atau masih boleh dipakai? Terus kalau masih boleh dipakai, batasannya kayak gimana? Kapan boleh, kapan tidak boleh? Jadi PR ya? Siap tahu. Nanti pertemuan berikutnya peserta yang presentasi. Antara saya dengan peserta. PR ya. PR-nya adalah bagaimana peran logika dalam beragama. Ya. Apakah tidak boleh dipakai sama sekali, ataukah boleh dipakai tapi bersyarat? Kalau bersyarat, syaratnya apa? Lalu apa hubungan antara logika dengan dalil? Dengan dalil ini ada logika. Hubungannya apa? Apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya? Ya? Untuk menjawab sebuah pertanyaan, gunakan teori wartawan. Apa teori wartawan? 5WH. 5W 1. Mulai dari what, when, where, why, who, how. Anda gunakan ini, lengkaplah informasi.
kami dalam belajar. Sehingga kalau belum lengkap ini berarti masih ada keterangan yang kurang. Maka Anda lengkapi dengan menggunakan teori 5W 1H. Siap insyaallah? Sanggup ya? Baik, PR-nya tolong dicatat, besok jadi syarat. Boleh pulang jika sudah menyelesaikan PR-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan kali ini. Kita masuk ke tanya jawab kepada orang ini yang kita langsung bersiap dengan pertanyaan dari atas. Kita baca dulu pertanyaan dari atas yang pertama. Ustaz, Afwan mau bertanya, apa hukum wanita yang ingin berhaji sementara masih menyusui? Mana yang lebih utama? Kalau saya hitung pas haji besok usianya baru 1,5 bulan. Mana yang lebih utama, segera berangkat haji atau tidak jadi berangkat karena anaknya masih 1,5 bulan? Barangkali kesempatan untuk bisa berhaji untuk saat ini ya tidak berulang dua kali, kecuali kalau Anda jadi pembimbing. Jadi pembimbing ya tinggal nunggu travel yang ajak ya. Tapi kalau Anda sebagai jamaah, mungkin kesempatan untuk berangkat haji ketika ada, itulah kesempatan yang ada. Mungkin setelah itu sudah tidak ada. Oleh karena itu, mengingat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, yang itu merupakan rukun Islam, maka kalau bisa segera Anda ambil. Terus gimana dengan anak yang baru berusia 1,5 bulan? Apakah kemudian kalau ditinggal ibunya haji, anak ini mati? Mati atau tidak? Tidak ya? Atau terancam nyawanya? Nanti dia jadi kurus kering karena habis badannya? Tidak. Sebab masih memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain. Tapi saya tidak ingin anak ini disusui dengan susu formula. Berarti Anda carikan ibu yang mau menyusuinya, sehingga nanti dia punya ibu susu, punya saudara susu, sesusuan ya. Maka dalam hal ini dia tetap merawat dengan baik. Dan nanti dibayar boleh nggak yang menyusui itu? Boleh. Dalam Al-Quran ada akad namanya akad istirqah. Ada akad istirqah, yaitu menitipkan bayi untuk disusui orang lain dan nanti dibayar sesuai dengan kesepakatan. Tapi biasanya kalau di rumah kita ya nggak mau dibayar. Allah. Baik, untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Ada tetangga saya meminjam uang 5 juta kepada tetangga yang lain karena urusan yang sangat besar. Kemudian yang meminjam itu berjanji jika arisannya putus sebanyak 2 juta akan diberikan semuanya pada yang meminjam. Bagaimana hukumnya Ustaz? Pinjam 5 juta, arisan 20 juta dikasihkan semua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila janji ini dijadikan sebagai kesepakatan, hukumnya kesepakatan riba. Karena utang yang 5 juta, sementara mengembalikannya 7 juta, nggak boleh. Tapi kalau kemudian orang ini ketika dapat arisan mengembalikan 5 juta, lalu secara sukarela dia kasih tambahan tanpa menyebut di awal utang tadi, ini maka saya kasih hadiah dari saya kasih tambahan gedang hijau, maka insya Allah lisan ini boleh diterima dan ini bukan termasuk riba. Kenapa? Karena tidak disepakati di
ya, sehingga boleh memberikan tambahan ketika melunasi hutang dengan syarat tidak disepakati di awal. Wallahu a'lam. Baik. Itu berapa? Ada yang mau sampaikan? Tidak ada. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan pelan-pelan kita belajar buku ini agar bisa semakin yakin dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa